Suwun rawuh Bapak Suyanto, SPD, matur nuwun Bapak. Yap. Nggih, matur nuwun telah berada di ruangan Zoom ini dan tentunya penyelenggara PPSM Ya. Mendagri Regional Yogyakarta menanti kehadiran Bapak. Dan sebelumnya untuk pertanggungjawaban kami, mari kita foto bersama. 1, 2, senyum Mbak Tri. 1, 2, 3, cheese. Ya, silakan Mbak Tri Hastuti untuk share screen materinya. Izin setting dulu. Di Ya Bu, slideshow, Mbak. ya Bu, perkenalkan. Ini Di slideshow dulu, Mbak. Di slideshow dulu, Mbak. Di slideshow. slideshow. Bawah Nah, slideshow itu di bawah. Seperti kemarin tuh di bawah. Cangkir. Di bawah gambar gelas, jangan di atas. di bawah Jangan di gambar. atas Mbak Tri. Di bawah kotak-kotak. Nah, ada gambar gelas. Enggak ada Bu. Ada dari sini ketok kok. Pokoknya digede. Cedak mistar itu loh, cedak mistar itu loh. Lah ya itu. Oh, ini toh. Kiri nih. Duduk kuwi duduk. Kiri nih. Lah. Ceng. Oh, iya. Cis. Nah. Perkenalkan Bu, nama saya Tri Hastuti. Ini Sik judul. bergerak sik. Oh, Cing iya. cing. Di foto dulu. Oke, senyum dulu. 1, 2, 3, cheese. Ya. Ini judul dari laporan aktualisasi saya Bu. Ini yang pertama itu adalah konsultasi dengan mentor. Mbak, sebentar, Mbak. Mbak, saya nggak bawa buku nih. Halaman judul dulu, Mbak. Peningkatan minat baca, saya cari poinnya. Video dan pohon literasi, oke, silahkan. Ini yang pertama adalah konsultasi dengan mentor. Konsultasi dengan mentor ini sebelumnya saya membuat janji dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian Bapak sudah memberikan waktunya, yaitu pada hari Sabtu. Ini gambar konsultasi dengan Bapak Mentor. Setelah konsultasi dengan Bapak Mentor mengajak untuk dikonsultasikan lagi dengan rekan guru. Ini adalah notulen hasil rapat dengan rekan guru, dan ini adalah surat pernyataan persetujuan mentor mengenai judul laporan aktualisasi yang akan saya sampaikan ini. Yang ini adalah keterkaitan dengan aneka. Ini adalah waktu rancangan itu, yang ini adalah setelah habituasi. Akuntabilitas, yaitu kejelasan target, saat konsultasi dengan mentor terlihat jelas tujuannya adalah untuk mendapatkan saran dari mentor, saran-saran yang membangun. Dari nasionalisme saya mengambil kemanusiaan, yaitu saya menghormati saran dari mentor selaku pimpinan saya. Yang etika publik itu saya mengambil jujur. Jujur di sini saya tidak melakukan rekayasa kegiatan, saya melakukan habituasi sesuai dengan rencana dari awal. Dan yang komitmen mutu yaitu efektivitas, menggunakan waktu seefektif mungkin saat konsultasi, karena Bapak juga sudah meluangkan waktu, jadi saya menghormati waktu yang sudah dikorbankan oleh Bapak. Dan anti korupsi saya mengambil mandiri. Kegiatan konsultasi merupakan kegiatan mandiri yang harus kita laksanakan. Itu adalah bagian dari tugas saya. Dan yang kedua adalah koordinasi dengan rekan kerja. Sebelum saya koordinasi dengan rekan kerja, saya membuat janji dulu dengan salah satu rekan kerja, yaitu Bapak Rahmat, untuk bersedia melakukan koordinasi tentang rencana skenario yang akan saya laksanakan. Dan ini adalah proses koordinasi dengan rekan kerja, yaitu dengan Bapak Rahmat dan Ibu Purwanti. Keterkaitannya dengan aneka, yaitu akuntabilitas, yaitu kejelasan target.
sasaran targetnya adalah untuk meningkatkan minat baca melalui video. Jadi saya menjelaskan kepada rekan kerja untuk memulai untuk skenario alur perjalanan pembelajaran saya nanti. Dari nasionalisme saya mengambil kemanusiaan, yaitu menghormati. Saya menghormati saran dan kritik yang membangun dari rekan kerja saya demi kelancaran bersama. Dari etika publik saya mengambil disiplin. Saya karena rekan saya ini sudah meluangkan waktunya untuk saya, jadi saya menggunakan waktu seefisien mungkin agar tidak mengecewakan rekan kerja. Yang komitmen mutu yaitu efektif menggunakan waktu seefisien mungkin seperti yang ada di etika publik tadi. Yang anti korupsi itu peduli. Saat melakukan koordinasi dengan rekan kerja, kita harus peduli dengan rekan kerja. Rekan kerja sudah meluangkan waktunya untuk kita, jadi kita juga, terutama saya juga harus peduli pada rekan kerja saya, menggunakan waktu seefisien mungkin. Nah, ini yang tahap ketiga, yaitu pembuatan pohon literasi. Sebelum membuat pohon literasi ini, saya membuat post test dulu, yaitu dengan membagikan angket kepada anak, angket minat baca. Karena apa? Saya selaku wali kelas 4 itu melihat nilai-nilai anak dari ulangan kenaikan kelas itu sangat rendah. Itu dikarenakan ada beberapa anak yang membacanya belum lancar. Dan dari hasil angket ini ada 34% anak yang memiliki minat untuk membaca. Selebihnya yang 66% itu masih kurang berminat. Nah, ini cara saya yaitu dengan membuat pohon literasi, tujuannya agar anak bisa tertarik. Saya memanfaatkan lingkungan di sekitar saya. Kebetulan di depan ruang kelas itu ada pohon kelengkeng yang cabangnya itu menutupi jalan, sehingga Bapak Mentor menyarankan itu untuk dipangkas saja. Jadi itu saya manfaatkan untuk saya jadikan media pohon literasi. Kebetulan juga sekolah selesai mengecat ruang kelas, banyak bak cat yang tidak terpakai saya gunakan untuk bahan menancapkannya. Dan yang ini adalah proses pembuatan bunga, daun, dan buahnya yang akan saya tempel. Keterkaitannya dengan aneka yaitu akuntabilitas konsisten. Konsisten dengan apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan pohon literasi berarti saya membuat pohon literasi. Kemarin juga ada teman yang kenapa kok ribet membuat pohon literasi, kenapa tidak pakai banner saja, tapi saya memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah dengan bahan-bahan yang sederhana. Dari nasionalisme yaitu keadilan. Keadilan saya mengambil sederhana karena menggunakan bahan-bahan di sekitar yang tidak terpakai, terutama bakcat tadi kan sudah tidak terpakai, saya manfaatkan. Dari yang etika publik integritas tinggi. Memanfaatkan barang-barang bekas ini membutuhkan integritas yang tinggi menurut saya. Dari komitmen mutu yaitu efisien. Pembuatan media harus dilaksanakan seefisien mungkin. Yang anti korupsi yaitu berani mencoba memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang lebih berguna. Yang keempat yaitu menata ruang kelas. Ini kemarin saya mengambil dokumennya itu waktu sudah selesai, Bu, karena saya ikut andil di dalamnya. Nah, ini keterkaitannya dengan aneka yaitu guru yang akuntabilitas partisipatif, yaitu guru berpartisipasi dalam menata ruang kelas, tidak hanya menyuruh anak didiknya saja, tapi saya juga ikut membantu menata ruang kelas. Yang nasionalisme saya ambil gotong royong. Dalam menata ruang kelas ini dibutuhkan gotong royong antara guru dan siswa. Dari etika publik saya mengambil hormat. Hormat di sini, siswa menghormati keputusan guru dalam menata tempat duduk. Siswa yang badannya lebih tinggi, postur tubuhnya lebih tinggi, saya tempatkan di paling belakang. Dan yang dari komitmen mutu yaitu efisien. Menata ruang kelas, saya memanfaatkan waktu 30 menit sebelum pulang, jadi tidak mengganggu KBM. Yang anti korupsi yaitu adil. Adil di sini dalam menata tempat duduk itu saya memperhitungkan anak-anak yang postur tubuhnya pendek dengan yang tinggi. Yang pendek
saya tempatkan di depan. Begitu juga dengan yang bermasalah dengan penglihatan. Yang kelima yaitu pembuatan video. Pengambilan video ini membutuhkan waktu kurang lebih kalau nggak salah 1 minggu. Soalnya ada kendala, yaitu kendalanya terbatasnya memori handphone, sehingga bolak-balik take off gitu Bu. Dan solusinya harus mengosongkan sebagian besar memori handphone agar lebih sempurna lagi. Dan ini ada link YouTube-nya juga. Keterkaitannya dengan Aneka yaitu konsisten. Pengambilan video konsisten dengan tujuannya. Tujuannya untuk pembelajaran, untuk meningkatkan minat baca anak. Jadi saya fokusnya ke situ agar anak lebih tertarik. Dan dari nasionalisme saya ambil kerakyatan, menghargai pendapat. Menghargai pendapat ini maksudnya saya menghargai pendapat rekan kerja waktu pengambilan video. Dari etika publik saya mengambil cermat. Cermat di sini saya dan teman saya itu harus lebih cermat lagi untuk mengamati video-video ini yang harus dipangkas yang mana, yang harus diterapkan yang mana. Dari komitmen mutu saya ambil inovasi. Menurut saya metode dengan media video ini merupakan inovasi untuk yang baru di sekolah kami. Soalnya sekolah kami juga jauh dari jangkauan wifi internet itu. Dari anti korupsi saya mengambil berani menggunakan metode video supaya siswa tertarik menyimak dan membiasakan. Tidak hanya melihat YouTube yang tidak ada manfaatnya. Karena terlalu lamanya daring itu anak-anak lebih suka bermain HP. Jadi saya memanfaatkan ini agar anak melihatnya sendiri. Yang keenam, membaca pohon literasi. Setelah tadi melihat video yang saya share di grup kelas, itu anak-anak setelah masuk PTM itu membaca pohon literasi secara bergiliran. Kendalanya, karena terlalu lamanya daring itu membuat anak-anak itu berkelompoknya kurang kompak. Nah, solusinya itu dalam pembelajaran memperbanyak kegiatan berkelompok untuk melatih kerjasama. Keterkaitannya dengan Aneka yaitu akuntabilitas, kejelasan target. Targetnya agar anak tertarik untuk membaca. Jadi saya memanfaatkan media literasi, pohon literasi itu. Dari nasionalisme, persatuan, yaitu menjaga ketertiban. Dalam praktek itu anak-anak bergiliran maju sesuai dengan kelompoknya. Jadi juga untuk mengurangi kerumunan. Dari etika publik, integritas tinggi. Dalam membuat kalimat yang saya cantumkan di pohon literasi itu juga membutuhkan integritas yang tinggi dengan memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan usia anak dan juga materi yang ada di pelajaran terutama bahasa Indonesia tematik. Dari komitmen mutu saya ambil berorientasi mutu. Praktek ini berdasarkan orientasi mutu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Hasilnya yaitu meningkatnya minat baca dari yang awalnya kurang berminat menjadi lebih meningkat lagi. Dan yang anti korupsi yaitu mandiri. Diharapkan dengan pembelajaran ini anak bisa menyelesaikan soal-soal secara mandiri di kemudian hari, misalnya soal-soal pada ulangan. Yang ketujuh, pembiasaan membaca. Setelah anak mengamati video tadi dan mempraktekkan, saya mengharapkan anak-anak itu aktif untuk mengunjungi perpustakaan. Karena ini masih PTM dan untuk mengurangi kerumunan, itu saya membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan dahulu. Jadwalnya seperti ini, dan setelah itu anak bergilir sesuai dengan kelasnya. Dibatasi 1 hari itu hanya 30 menit waktu istirahat. Ketika anak sudah memilih buku yang sesuai dengan keinginannya, kemudian anak melaporkan pada petugasnya dan membaca. Di ruangan ini hanya terbatas beberapa kursi saja, ruangan saja karena mengurangi kerumunan. Yang lainnya setelah meminjam buku itu bisa dibaca di luar perpustakaan, di bawah pohon atau di teras perpustakaan. Terkaitannya yaitu partisipatif. Siswa mengunjungi perpustakaan untuk meminjam buku sesuai keinginan. Yang nasionalisme yaitu persatuan, menjaga ketertiban, berkunjung ke perpustakaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan mematuhi tata tertib yang ada pada aturan yang ada di perpustakaan juga. Etika publik, taat peraturan. Mengunjungi dan meminjam buku di perpustakaan harus mematuhi peraturan yang berlaku.
juga mengembalikannya harus sesuai dengan tanggal pengembalian. Dari komitmen mutu itu saya mengambil berorientasi mutu, yaitu dengan banyak membaca buku, wawasan kita akan bertambah. Anti korupsi yaitu disiplin. Saat meminjam buku di perpustakaan harus disiplin waktu. Waktu meminjam dan waktu pengembalian itu harus sesuai. Dan ini yang ke-8 yaitu melaksanakan post-test. Setelah anak-anak terbiasa untuk membaca, kurang lebihnya itu waktu habituasi adalah 10 hari, itu saya memberikan post-test untuk mengetahui daya tangkap dan daya nalar anak ketika membaca sebuah cerita. Keterkaitannya yaitu kejelasan target. Targetnya adalah meningkatkan minat baca. Jadi target di sini adalah saya memberikan bacaan yang sesuai dengan usia anak, dengan materi yang ada di buku, yaitu tema 3, subtema 3. Dan nasionalisme saya mengambil kemanusiaan, yaitu persamaan derajat. Setiap siswa berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari guru. Tidak dibeda-bedakan entah itu anak yang pandai atau yang kurang pandai. Yang etika publik saya ambil integritas tinggi. Pemilihan materi ini membutuhkan integritas yang tinggi, menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Komitmen mutu saya ambil efisien, yaitu mengerjakan soal post-test dengan memperhatikan waktu. Tidak, biasanya kan anak-anak itu kalau sudah diminta, jawaban anak dikumpulkan itu biasanya belum selesai Bu, dibawa pulang saja. Nah ini saya menerapkan untuk lebih efisien waktu. Yang anti korupsi yaitu mandiri, menjawab pertanyaan dikerjakan secara mandiri sesuai dengan kemampuan tanpa plagiat dari teman yang lainnya. Yang ke-9 yaitu evaluasi pembelajaran. Setelah melaksanakan post-test, saya mengoreksi hasil dari post-test siswa dan hasilnya adalah seperti ini. Masih ada 2 anak yang membacanya itu belum lancar, pemahamannya juga belum meningkat. Ini dikarenakan dari segi faktor keluarga. Yang satu ini karena orang tuanya merantau sehingga di rumah itu dengan neneknya. Dan yang satunya itu di kelas 3 kemarin itu beberapa bulan tidak masuk, jadi banyak ketertinggalan materi. Keterkaitannya yaitu akuntabilitas transparan. Guru terbuka dalam memberikan penilaian pada siswa. Maksudnya setelah dinilai, nilai itu saya bagikan pada siswa dengan tujuan yang nilainya sudah bagus itu agar lebih meningkatkan lagi, dan yang nilainya kurang agar lebih termotivasi oleh teman yang lain. Yang nasionalisme saya ambil keadilan, bersikap adil. Guru bersikap adil dalam memberikan penilaian. Entah itu anak orang kaya atau entah itu anak yang pintar atau kurang pintar, semuanya diberikan nilai secara adil sesuai dengan hasil kinerja siswa. Yang komitmen mutu yaitu menjaga rahasia. Menjaga rahasia di sini maksud saya ini ada teman saya sendiri, teman bukan teman sekantor nih, itu yang biasanya kalau ketemu itu selalu menjelek-jelekan muridnya. Murid saya yang ini terlalu bodoh, yang ini terlalu bodoh. Tapi saya berusaha untuk menjaga rahasia ini meskipun setiap sekolah pasti ada yang kurang, yang agak ABK seperti itu. Etika publik, menghormati jawaban setiap murid. Saya menghormati jawaban setiap murid, entah itu sesuai dengan keinginan saya atau tidak, tapi semuanya ditampung. Yang komitmen mutu berorientasi mutu, penilaian untuk meningkatkan mutu yang lebih baik. Anti korupsi yaitu saya mengambil tanggung jawab, mengoreksi dan memberi nilai merupakan tanggung jawab seorang guru agar bisa memotivasi anak lagi, ini dilanjutkan ke tahap berikutnya atau diulang lagi. Yang ke-10 yaitu melakukan konsultasi dengan mentor lagi mengenai laporan aktualisasi. Keterkaitannya dengan aneka yaitu transparan, terbuka, boleh diketahui kayak sebagai usia telah melaksanakan. Ini maksud saya terbuka dengan teman-teman rekan-rekan satu sekolah itu transparan. Saya terbuka untuk memperlihatkan ini hasil habituasi saya selama kurang lebih 37 hari. Dan nasionalisme saya ambil bijaksana, bersikap bijak dalam menerima kritik dan saran dari mentor, coach maupun penguji dan juga dari rekan-rekan. Etika publik saya ambil disiplin. Laporan ini harus selesai tepat waktu.
minimal H-1 sebelum seminar ini sudah diupload di LMS. Komitmen mutu yaitu berorientasi mutu. Laporan yang dibuat harus berorientasi mutu antara kegiatan yang akan dilaksanakan dengan capaian yang diharapkan. Anti korupsi saya mengambil tanggung jawab, yaitu mempertanggungjawabkan laporan yang dibuat sesuai dengan habituasi. Ini hasil capaiannya, Bu. Diagramnya kok nggak muncul? Diagramnya kok nggak muncul, Ibu? Ini hasil capaian sebelum dan sesudah. Ini dari diagram itu terlihat yang awalnya hanya minat bacanya hanya 34%, meningkat menjadi 75%. Ada peningkatan 41%. Oh, ini diagramnya baru muncul. Demikian Ibu presentasi saya selama habituasi kurang lebih 37 hari. Terima kasih. Matur nuwun Mbak Triastuti, mohon di stop share Mbak Tri. Nggih. Terima kasih atas presentasinya dan waktu kami persilahkan kepada Bapak Mentor untuk menyampaikan testimoni atau persaksiannya selama habituasi Mbak Triastuti. Monggo. Di unmute Bapak, di unmute nggih. Mikrofnya diaktifkan, Pak. Dah. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya atau pada kami sebagai mentor dari atas nama Ibu Tri Astuti SPPSD, namanya kepada tim penyaji dan moderator dalam rangka menyimak dan memberikan satu aplikasi apa yang telah disampaikan oleh guru saya yaitu Ibu Tri Astuti SPPSD. Menyimak dari aktualisasi dan habituasi yang dilaksanakan yang kurang lebih 37 hari di sekolah yang telah bekerja sama dengan teman-teman guru dan juga minta sedikit cara penjelasan dari saya sebagai mentor. Hasil yang saya terima dari dengan adanya metode dan media yang telah disampaikan oleh Bu Tri Astuti, minat baca peserta didik ternyata itu sangat meningkat sekali. Dari beberapa hari sebelumnya yang ternyata prosentasenya masih rendah, sehingga prosentase untuk minat bacanya ternyata lebih tinggi atau meningkat. Dan yang kedua, media dan metode yang digunakan alhamdulillah itu sangat sesuai sekali dengan apa yang telah menjadi program atau metode yang disampaikan oleh Ibu Tri Astuti, juga dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Memang saat itu sebenarnya mau menggunakan bahan-bahan yang membeli dan sebagainya, metodenya adalah pohon literasi, maka di situ saya suruh untuk menggunakan atau memangkas pohon yang di situ memang menutupi daripada sebagian jalan masuk ke kelas itu. Yang selanjutnya dari hasil penyimbangan saya, anak atau peserta didik itu sangat antusias sekali dalam membaca di perpustakaan karena di situ oleh Ibu Tri Astuti telah diprogramkan dan di situ diberikan sangat antusias sekali untuk berkunjung dan membaca di perpustakaan. Bahkan karena perpustakaan ruangnya juga sempit, akhirnya peserta didik itu banyak juga yang di bawah-bawah pohon untuk membaca buku yang telah dipinjam dari ruang perpustakaan. Dan selanjutnya, setelah melalui pembelajaran dengan media dan metode ini, peserta didik
itu lebih meningkat sekali. Lebih meningkat terbukti hasil yang telah dicapai dari Bu Triastuti itu dari paparan yang telah disampaikan itu hasilnya ternyata sudah melebihi dari KKM yang telah ditentukan. Itu membuktikan bahwa yang telah disampaikan metode dan medianya itu sangat bagus dan sangat sesuai sekali. Yang selanjutnya pada tim penguji dan moderator juga kepada Bu Triastuti. Semoga dengan adanya latihan dasar atau latsar ini akan lebih meningkatkan utamanya kepada Bu Triastuti profesionalitasnya dari peserta khususnya guru saya Ibu Triastuti itu sehingga nanti setelah ini nanti selesai dapat benar-benar menjadi guru yang profesional. Dan setelah ini juga saya berharap dan memohon semoga ini bisa terkabul dan Bu Triastuti yang sekarang ini masih menyandang CPNS bisa segera mendapat penetapan menjadi Amin, amin ya rabbal alamin. Itu harapan kami sebagai mentor dengan yang telah disampaikan oleh Bu Triastuti. Semoga dari tim penguji dan moderator bisa memberikan dukungan yang lebih kepada Bu Triastuti. Demikian saja pada tim penguji dan moderator yang saya sampaikan. Semoga dengan harapan dan peningkatan profesionalitas Bu Triastuti tadi di SDN Randu Gede 1 utamanya yang sekarang Bu Triastuti itu mengajar dapat ada kekurangan. Terima kasih. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturakan untuk Bapak Suyanto jika mau Jumatan nggak apa-apa meninggalkan room ini, tapi tidak usah dimatiin layarnya, monggo. Karena waktunya ini mungkin sudah mepet sekali. Monggo Bapak, ini sungguh-sungguh kami aturakan jika Jumatan bisa meninggalkan kami para putri-putri ini. Pak Suyanto. Terkendala sinyal kayaknya, Bu. Nanti di telepon di WA, Mbak. Waktu kami silakan kepada Ibu Eni Setiawati, monggo. Yuk, sudah mau istirahat ya Mbak Triastuti. Ini kelas berapa Mbak yang mau ditingkatkan minatnya? Kelas 4, Bu. Kelas? Kelas 4. Iya. Oh, yang 4 ini minat baca ya, bukan membaca ya. Iya. Peralihan dari kelas bawah ke kelas tinggi. Iya, nanggung pemenang pandemi. Iya, Bu. Juga belum membacanya belum lancar ya, Bang. Iya. Aja belum lancar, saya banyak mendengar. Pak Suyanto, sebentar Mbak ini. Pak Suyanto boleh meninggalkan room ini, Bapak. Monggo ngaturakan untuk sholat Jumatan. Saestu Bapak. Di kula WA-nya, Bu. Di WA Mbak, di WA sih. Oke. Oh iya. Ya, sih, kewajiban sebentar. Sih. Ojo di WA Mbak, di telepon Mbak. Ben nggak ngertos nggih. Sake. Konek terpaku nang kene. Pak Suyanto, monggo menawi badhe tindak Jumatan, Bapak. Bapak. Jaringane, Jeng. Tadi sudah gerak-gerak ini. Pak, menawi. Oh, bisa. Monggo diajeng ini, monggo. Kanilan lagi. Nggih. Mbak, kelas 4 ya. Nggih. Tadi video. Mbak, nanti videonya linknya kirim saya ya. Oh, nggih. Via napa, Bu? WA napa? WA ya kena. Oh, terus nomornya Ibu? Nomornya Ibu berapa? Ya, tak tulis ning chat ya. Oh, nggih. 122. Ini nomorku nggih. Oh, nggih, Bu. Ya, ini kan output intinya ada 2 nih. Video dan pohon literasi. Pohon literasinya tadi saya lihat pohon kelengkeng diketoki ya toh. Nggih. Ini engko kan metu meneh engko godhonge. Ya toh.
Kemarin itu diberi cat apa gitu loh Bu, untuk tidak tumbuh lagi biar kering gitu. Oh, malah disengaja kering. Iya. Kenapa ora diurupke wae ngono wis bar rampung kan bisa di. Lah itu kan medianya, bawahnya itu kan dicor Bu, apa bisa tumbuh? Oh, gitu toh. Iya, Cara dicor ya. iya. Handphone. Yang penting tadi ya, bukan gawe pohon tapi pohon asli. Pohon asli. Hmm. Kegiatannya ada 10 ya. Ada 10, mulai dari konsul mentor yang pertama sampai yang laporan aktualisasi. Ya. Dari kinerja tadi sudah bagus. Dari output juga sudah rapi. Saya lihat Lenovo ya api. Iya. Urut ya, urut dan saya sangat mudah untuk menonton apa ya, melihat untuk urut kayak itu loh dari rencana mana barangnya itu. Oh, iya. 1, 2 aman. Kegiatan ketiga tadi gimana Mbak? Pembuatan pohon literasi tadi wis ya pakai pohon kelengkeng tadi ya. Iya, iya Bu. Iya, Bu. Terus ini noto ruang kelas di kegiatan 4 ini kaitannya gimana nih Mbak? Kegiatan 4 yang menata ruang kelas itu tuh Bu. Itu awal kan biasanya itu kan masuknya bergilir Bu. Karena kemarin itu sudah ada peraturan untuk masuk, jadi kita tata lagi sesuai dengan tempat apa itu tinggi rendahnya anak, tinggi rendah badannya anak itu loh Bu. Kan biasanya anak-anak yang badannya besar itu maunya di depan aja, jadi yang badannya lebih kecil itu terhalang pandangannya. Terus ditata, diurutkan, yang pendek itu saya taruh di depan, yang tinggi-tinggi, yang besar itu di belakang, supaya pandangannya itu bisa ke depan semua gitu. Oh, Tapi ya, misalnya ada yang postur tubuhnya besar, tapi penglihatannya itu kurang, itu tetap saya taruh di depan Bu. Oh gitu ini maksudnya Iya. ya. Di video nanti videonya saya coba cek ya. Mbak yang di kegiatan 6 membaca pohon literasi ini Mempraktekkan Bu. Mbak. Maksudnya itu mempraktekkan kan, saya mengirim video saya dulu, saya mengirimkan video kan waktu itu kan masih apa itu pembelajaran jarak jauh ya. Terus saya membuat video, saya share di grup, saya upload di YouTube dulu, saya share di grup. Ketika PTN bergiliran itu anak-anak itu praktek untuk membaca sesuai dengan yang saya contohkan di video gitu Bu. Oh, jadi di videonya dikirim dulu ya? Iya. Video saya nanti itu ada 2 Bu, video pembelajaran sama video kegiatan selama habituasi. Itu semuanya dikirim atau ini pembelajaran aja? Oh gitu. Itu kan video output inti toh itu? Ya. Sesuai di judul ya. Di evaluasi pembelajaran kemarin gimana? Teknisnya bagaimana? Evaluasi pembelajaran itu saya menyiapkan sebuah cerita yang saya ambil dari buku tematik kelas 4 Bu. Untuk tema 3. Itu anak-anak juga sudah punya bukunya. Biasanya kan di buku itu di halaman belakang itu ada banyak bacaan-bacaan. Jadi bisa untuk memotivasi anak juga. Saya ngambilnya dari situ sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan usia anak. Setelah itu saya ketik, saya suruh mencari judulnya apa, terus pemerannya itu siapa saja gitu. Itu untuk kan peralihan dari kelas rendah ke kelas tinggi, untuk memancing anak dulu kemampuannya seberapa besar untuk memahami cerita itu gitu. Oh ini ya dievaluasi. Dari 10 ini yang paling sulit yang mana Mbak? Dari 10 itu yang paling sulit pembuatan video Bu. Soalnya kan belum pernah membuat video. Dan ini menurut saya kan ini adalah metode yang sesuai di masa pandemi ini. Soalnya kemarin itu kan belum seperti sekarang ya Bu. Sekarang kan sudah diperbolehkan masuk, terutama yang di desa-desa yang jumlah muridnya sedikit, kurang dari 20 itu kan sudah bisa masuk semua. Tapi waktu habituasi itu belum bisa masuk semuanya. Jadi digilir misalnya satu kelas itu ada 14 itu digilir 7 gitu Bu. Jadi kan kesulitan untuk menyampaikan. Berulang-ulang penyampaiannya gitu loh Bu. Jadi untuk biar tidak ngulang, yang di sekolah itu praktek, yang di rumah itu saya kirimi videonya itu. Besoknya waktu yang di rumah itu giliran masuk,
praktek itu, yang di rumah saya beri tugas selanjutnya gitu Bu. Oh, ditoto gitu ya, Mbak. Nonton ini ya. Prokes karo ini biar masuk ya, Mbak ya. Iya, Jadi prokesnya jalan, materinya jalan, efektif ya. iya. Ya, Tapi ya itu penyampaian materi selama daring itu mengulang-ulang terus, jadi iya. Nganti sak kesele pokoknya. iya, makan Ora waktu Bu. oke kadang-kadang toh. Iya. Ini lemune tenanan ya. Iya. Jai neng ndi ya kadang-kadang ora Iya, dirungokke. Bu. Mbak terakhir di bab 5. Tolong kesimpulan ini kan golongan 3 nih. Tidak hanya sekedar minat naik 34 menjadi 75%. Iya. Tidak hanya itu, ya. Jangan kasih narasi. Ojo kalah harus bangun loro. Oh iya. Karena bagus. Di bab 5-nya juga harus bagus. Rapi diberi narasi ya, Mbak. Ini tidak hanya masalah angka. Ini adalah masalah konsep. Oh iya. Karena kita golongan 3. Oh Jadi iya. konsentrasi itu dia toh bisa membuat minat belajarnya naik itu terangkan di kesimpulan. Oh iya. Iya, Bu. Ya kesimpulannya diambil dari bab 4. Iya. Tapi kan hanya naik dari 34 ke 75. Terus ditambahin ya. Iya. Iya, Bu. Oke. Iya. Monggo lah dicari dari tahapan itu juga bisa dibuat kesimpulan. Oh iya. Iya, Bu. Oke ya, Mbak. Nah, di saran tadi saya belum melihat sama sekali. Coba dibaca aja saran itu. Oh monggo. Nggih. Oke. Iya. Di Yang saran Bun. Singkat aja sarannya gimana? saran untuk yang siapa, Bu? Nah, tadi kan saya belum melihat sarannya gimana. Bab 5 itu kan kesimpulan dan saran. Oh, kesimpulannya. Kesimpulannya itu dari grafiknya tadi, Bu. Ada Saran. Oh, saran. Sarannya itu untuk sekolah lebih meningkatkan apa itu buku-buku yang di perpustakaan itu kan masih banyak yang belum tertata rapi. Jadi sekolah, terutama Bapak mentor itu mengajak rekan-rekan guru untuk menata perpustakaan lagi agar anak itu lebih terbiasa dan nyaman untuk membaca di perpustakaan, meminjam buku-buku dari perpustakaan. Itu sarannya. Dan juga untuk orang tua itu agar lebih mengawasi anak, karena mulai daring itu kan anak terus terbiasa main HP, Bu. HP-nya itu bukan hanya untuk pembelajaran saja, terus lihat yang aneh-aneh gitu loh, Bu. Dan terutama orang tua di desa itu kan yang penting anaknya diam, tidak rewel, entah itu apa yang dilihat itu dibiarkan saja. Nah, Saya itu sering melihat waktu pulang sekolah itu kan anak-anak kan biasanya pulang lebih dulu, gurunya kan jam 12 baru pulang. Itu anak-anak itu sudah bergerombol di salah satu rumah temannya yang ada wifi gitu, Bu. Dan saya herannya itu orang tuanya itu hanya diam saja. Besoknya lagi masih begitu lagi gitu. Untuk orang tua, saran untuk orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasannya pada anaknya di rumah. Kalau di sekolah kan itu pengawasan dari guru, kalau di rumah tanggung jawab orang tua. Oke. Jadi saya rasa cukup ya. Selamat Mbak Rihastuti. Ini laporannya sudah lengkap ya. Saya rasa ini juga sudah rapi. Memang di kesimpulan tadi ditambah sedikit ya. Yang lain sudah bagus. Laporan bisa kami terima. Selamat, semoga lancar ya untuk tahapan yang berikutnya. Amin. Untuk Terima kasih waktu kami kembalikan. Untuk penulisan judulnya itu huruf besar semua itu betul apa salah, Ibu? Kapital, ya betul. Kapital betul loh. Enggak apa-apa, kapital betul. semua. Sudah, Oke, untuk pantun untuk Mbak Triastuti. Teropong senapan untuk membidik, tekan pelatuk dengan jari sekolah, menjadi tempat terbaik, menuntut ilmu, wujudkan mimpi. Tanggung jawab Mbak Triastuti tidak hanya laporan aktualisasi, mengabdi setiap hari membimbing putra-putri negeri. Oke, Mbak Triastuti. Terus silakan ucapan terima kasih kepada Ibu penguji karena Pak Mentor sudah pergi. Terima kasih kepada Ibu Eni Setiawati dan juga Ibu Mujis Kiningsih yang telah membantu saya selama ini, yang membimbing saya juga, dan Ibu penguji yang telah mengoreksi hasil laporan aktualisasi saya. Semoga saya bisa menerapkan aktualisasi ini untuk hari-hari berikutnya sampai purna nanti.
Terima kasih Bu Ya, semuanya. terima kasih. Mohon maaf lahir batin ya Mbak, selamat bimbingan. Nggih, Bu, Silakan di sami-sami. hati-hati recordingnya. Oh, nggih. Mbak ini off ya Mbak ini, masuk jam Ya. 1 ya.